Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik, mahasiswa. Hari ini kita akan membahas materi mengenai organisasi pemerintahan daerah dan perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dalam mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Selamat menyimak materi. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat 3 lembaga. Yang pertama, lembaga legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif. Di dalam lembaga yudikatif terdapat BPK, MA, MK, dan lembaga negara yang lainnya. Di dalam lembaga legislatif terdapat MPR, DPR, dan DPD. Terakhir, di dalam lembaga eksekutif terdapat presiden, di mana presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Di bawah presiden terdapat jajaran menteri, di mana tugas dari jajaran menteri tersebut untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, baik dari pusat kepada daerah, menggunakan beberapa asas. Yang pertama, asas dekonsentrasi. Yang kedua, asas desentralisasi. Yang ketiga, tugas pembantuan. Yang keempat, delegasi atau desentralisasi fungsional. Dekonsentrasi ditunjukkan kepada gubernur dan instansi-instansi vertikal lainnya. Dekonsentrasi dapat dikatakan sebagai pelimpahan wewenang atau tanggung jawab administrasi kepada gubernur dan instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi ditunjukkan kepada daerah otonom. Desentralisasi tersendiri adalah pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah, atau transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau orientasi administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bawahnya. Yang ketiga, tugas pembantuan. Diberikan kepada pemerintah daerah atau pemerintahan desa. Keempat, delegasi. Delegasi atau desentralisasi fungsional diberikan kepada badan pengelolaan BUMN, otoritas, dan lain-lain. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada suatu organisasi pemerintah yang tidak secara langsung di bawah pengawasan pemerintah pusat. Struktur umum OPD atau organisasi perangkat daerah. Pada jabatan politis terdapat DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah atau Gubernur. Pada jenjang jabatan karir, di posisi teknostruktur terdapat Bapeda. Di posisi middle line terdapat Sekda atau Sekretaris Daerah. Di posisi support staff terdapat personil, keuangan, dan kabak umum. Di bawah posisi middle line, yaitu Sekda, terdapat operating core, di mana di dalamnya tercakup dinas-dinas, pelayanan dinas-dinas yang memberikan pelayanan dasar ataupun sektor unggulan. Adapun beberapa elemen dasar pemerintahan daerah, yang pertama, urusan pemerintahan pusat atau function. Yang kedua, kelembagaan atau institution. Yang ketiga, personil atau personnel. Yang keempat, keuangan daerah atau local finance. Yang kelima, perwakilan atau representation. Yang keenam, pelayanan publik atau public service. Yang ketujuh, pengawasan, kontrol atau supervision. Dasar dari pembentukan organisasi perangkat daerah, yang pertama, ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Yang kedua, peraturan daerah mengatur mengenai susunan, tugas pokok, kedudukan, organisasi perangkat daerah. Rincian tugas dari organisasi perangkat daerah meliputi fungsi dan tata kerja yang diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atau bupati maupun wali kota. Perangkat daerah provinsi. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis di daerah. Perangkat daerah kabupaten atau kota. Perangkat daerah kabupaten atau kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah ini mempunyai tugas dan kewajiban untuk membantu gubernur, bupati, atau wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya. Dinas-dinas daerah. Dinas daerah berperan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, terutama adapun fungsi dari dinas-dinas daerah atau peran dari dinas daerah. Yang pertama, dinas daerah berperan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil, di mana harus memenuhi syarat atas usul sekretariat daerah. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah ini bisa berbentuk badan, kantor, biro, BUMD, badan usaha milik daerah, seperti Bapeda, BKD, Bappemas, RSUD, KPPN, kantor arsip, dan perpustakaan daerah. Kepala badan, kantor, dan biro. Kepala badan, kantor, ataupun biro diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, baik itu eselon ataupun kepangkatan maupun diklat, atas usul sekretaris daerah. Di tingkat kecamatan, kecamatan tersendiri dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat, yang dimana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari bupati ataupun wali kota untuk menangani sebagian unsur otonomi daerah. Camat diangkat oleh bupati ataupun wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten ataupun kota, baik dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan daerah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan berlandaskan peraturan daerah, kabupaten, atau kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan ini dipimpin oleh seorang lurah yang dimana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati ataupun wali kota. Lurah sendiri diangkat oleh bupati ataupun wali kota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan daerah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perhimpunan OPD atau organisasi perangkat daerah ada beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk dinas. Dalam bentuk dinas ada beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, bidang kesehatan, bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang, bidang perekonomian yang meliputi korporasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan, bidang pelayanan pertanahan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan, dan perikanan, perkebunan, dan kehutanan, bidang pertambangan dan energi, yang terakhir bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam bentuk kantor atau inspektorat ada beberapa bidang, yaitu bidang perencanaan pembangunan dan statistik, bidang penelitian dan pengembangan, bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, bidang lingkungan hidup, bidang ketahanan pangan, bidang penanaman modal, bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi,
bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan daerah, bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan yang terakhir, bidang pelayanan kesehatan. Perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia. Dari masa Orde Lama, daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada kota raya, yang kedua kota madya, dan yang ketiga kota praja. Berbeda dengan masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, di era ini secara tegas menyebutkan ada 2 tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Di era awal reformasi, pemerintah telah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah. Yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, maka pemerintah melakukan beberapa revisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.